Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan kisah yang bertajuk Kisah Horor di Pesantren yang ditulis oleh Mbah Ngisot. Untuk link bacanya nanti admin cantumkan di deskripsi. Namun sebelum pada videonya, admin minta maaf bila nanti dalam video ini terdapat noise seperti suara motor, suara burung, suara teriakan bocil-bocil dan yang lainnya, karena memang admin tinggal di kampung yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Oke, mari kita mulai saja videonya. Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan di SMP salah satu pondok pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibukulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh iya, perkenalkan juga teman SD ku, namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantarku ke pesantren karena bapak sedang kerja di luar kota. Jadi mondok juga kau, ha? Mang Damin, si sopir menyerengai ke arahku. Jadi Mang, ibu yang menjawab. Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, tampak Hadi sedang duduk dengan wajah yang kecut. Mungkin dia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku mencoba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu, alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkanku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan. Akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Fariha. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti akan satu kamar ya. Di kamar Assalam. Rudi. Dia memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pinta Ustazah Fariha. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Fahrudin. Dia juga memang ramah, menasihatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan bahasa Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam saat teman-temanku sudah tidur pulas dengan lampu kamar yang sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang terjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Kini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata migrova yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar tampak bayangan seseorang melintas di kamarku. Jelas sekali,
Tadi aku melihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk ke kawasan santriwan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng ya? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah gayung, mikrofah gayung, mikrofah gayung. Kumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca jendelaku. Persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal lalu membuka tirai jendela itu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuatnya, aku lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadi bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemersik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, boleh pinjam mikrofonnya nggak? Tanyaku, gunakan kosakata yang barusan aku hafalkan. Buru-buru mikrofah. Kepala aja nggak punya. Jawabnya dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri dan melihat ke samping toilet itu. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku yang sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikrofah. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiksi belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, ku ceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu Mikrofah? Bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kosakata mikrofah. Hantu itu membantu hafalanmu, kata bapak. Iya pak, benar juga. Seharusnya kamu berterima kasih pada hantu itu, tambah ibu. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut, kita makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Aku mau berhenti mondok aja bu. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh. Ibu mengangguk, tangannya sibuk mengupas kulit jeruk. Serius boleh bu? Jelas saja aku sumringah. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu, disambut tawa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah yang murung. Aku serius bu. Ya ibu juga serius. Kamu gak boleh berhenti mondok. Belajar ilmu agama di sini. Iya Bas, jangan berhenti mondok. Bapak mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak dan ibu kalau udah gak ada. Kau tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya gak akan putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat, aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, ku antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku, jadilah anak yang soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam, Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di dalam masjid. Beliau memang salah satu ustazah yang paling rajin. Malam itu, aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustazah Laila. Aku suka mendengar beliau mengaji karena membuat suasana menjadi hangat. Selesai mencuci, ku bawa pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu nyuci baju malam-malam gini Bas? Itu jelas sekali Ustazah Laila.
Ustazah, bukannya tadi lagi ngaji di masjid ya? Orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat tidur, udah malam, besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah tadi aku dengar suara ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara ustazah sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suara itu terdengar sangat keras, bahkan terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku kebingungan. Ustazah Laila mengerutkan dahi. Ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Astagfirullah, katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid lalu menyibakkan tirai pembatas barisan laki-laki dan perempuan. Suara perempuan mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tak mau berhenti. Basuki, cepat pulang ke kamarmu, pinta ustazah Laila. Malam itu benar-benar menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya, bisa jadi apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustadz Didi, dan dia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu gak akan ganggu lagi. Dari mana Ustadz tahu kalau dia gak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustadz bicara sama jin itu, katanya. Aku terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustadz Didi. Dia memang terkenal sebagai Ustadz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mengerikan yang pernah kualami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Sandi. Dia adalah temanku satu kamar. Asalnya dari Tangerang. Dia anak yang misterius, pendiam, dan punya tatapan yang mengerikan. Namanya Sandi. Dia itu pendiam, berbicara seperlunya saja dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk pauk. Namun lain halnya dengan Sandi. Dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam. Padahal dapur pondok menyediakan lauk pauk yang beragam. Aku juga heran, hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna hanya baju pramuka, celana hitam, dan batik sekolah. Aku tidak paham apa maksud dari pakaian yang serba putih itu. Dia juga punya batu putih yang berukuran sekepalan tangan. Batu itu selalu ia bawa kemana-mana. Kadang saja ada temanku yang iseng membicarakan batu milik Sandi. Katanya itu batu berhala dan harus dimusnahkan. Aku sendiri sih tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu, karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti. Pernah suatu ketika pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan dan yang terparah adalah Hadi, temanku SD. Dia punya bisul di bagian bokong sebelah kanan, sehingga kalau dia lagi di kelas, posisi duduknya selalu miring. Semakin lama bisul Hadi semakin membesar dan bengkak. Tapi anehnya tak kunjung pecah. Di saat genting seperti itu datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana, semacam alat bekam, hanya saja mengenakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin yang dibungkus dengan kertas untuk menyulut api. Hadi malam itu tidak bisa tidur. Bokongnya terasa panas seperti dibakar. Aku tak tega melihatnya. Akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. Kau tenang Di, gue ini profesional. Anak kamar lantai 2 aja sembuh sama gue. Allah yang maha menyembuhkan, Ren, potongku. Ya maksud gue itu, kata Reno. Dah jangan banyak omong, cepat pecahin bisulnya, serga Hadi sambil meringis. Reno menggulung lengan bajunya. Dia lalu menyibakkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di pucuknya. Reno menggelengkan kepala. Aduh, udah parah nih. Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas menyerupai sumbu, lalu meneteskan minyak tanah pada kertas tersebut. Lengan kanannya merogoh korek api di kantong celana. Dinyalakannya sumbu tersebut. Seketika api berkobar di atas bisul Hadi. Lengan kanan Reno meraba-raba. Gelas mana gelas? Reno panik. Gelas apa? Tanyaku balik. Gelas gua. Dia semakin panik lantaran api tambah besar. Lu dari tadi nggak bawa gelas kok, sergahku. Dan ternyata dia memang lupa membawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak kepanasan.
tolongin gua. Wajahnya merah seperti akan menangis. Gayung, pakai gayung. Kuserahkan gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api dengan gayung. Tapi bukannya padam, malah gayung itu ikut terbakar. Keadaan semakin kacau dan tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi seketika pecah. Kamu gak apa-apa? Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak wajah Hadi berkeringat. Nafasnya tersengal-engal. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. Reno, lain kali hati-hati ya, kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuatku yakin kalau batu yang dimiliki Sandi ada penunggunya. Bukan sekali dua kali aku dan teman-teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu seperti bergetar mengeluarkan suara gaduh dari dalam lemari. Tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi, termasuk ketua kamarku. Dia diam saja pura-pura tidak mendengar suara itu. Tampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan si Sandi ini. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari dekat dengan pintu. Saat aku hendak bangun, seseorang menggenggam tanganku. Itu Hadi yang tidur di sebelahku. Ternyata dia juga terbangun. Shh, jangan. Hadi menggelengkan kepala. Itu siapa? Bisikku. Sandi. Sama siapa? Tanyaku lagi dengan suara pelan. Gak tahu. Udah dari tadi dia ketawa-ketawa gitu. Karena penasaran, aku melepas genggaman Hadi lalu mengendap-endap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu kulihat Sandi sedang bermain dengan anak kecil. Umurnya sekitar 6 tahunan. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Saat aku sedang serius mengintip tingkah laku mereka, tiba-tiba saja anak kecil itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Dia lalu menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum si Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya kulaporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya dia tidak menanggapinya. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu dan dia takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu ke kamar sebelah sehingga menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tak kalah aneh. Di pondok itu hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya tengah malam. Aku sampai hafal berapa kali dijenguk dalam sebulan. Itu hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Saat santri sedang tidur pula, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayah Sandi. Aku juga sering dikasih uang tip. Ayahnya memang sangat baik. Kata Sandi, ayahnya adalah orang yang sibuk, sehingga dia hanya bisa menjenguk Sandi di malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar makmur oleh makanannya. Bapak Sandi sering membawa nasi timpel dengan lauk pauk yang nikmat. Juga makanan ringan yang lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-teman kamarnya. Ya kami sih merasa diuntungkan. Asal perut kenyang itu sudah membuat kami senang. Tapi semua itu berubah menjadi mencekam saat kami tahu kalau ayahnya Sandi sudah lama meninggal. Hal itu baru kami ketahui saat pengumuman peringkat semester ganjil. Si Sandi menjadi juara 2 dan nama ayahnya disebut dengan gelar almarhum di depan namanya. Setelah kami satu kamar tahu kebenaran itu, kami tak mau lagi menerima makanan pemberian Sandi. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tertidur lelap, pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti ayahnya Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi bangun lalu berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup ku dengar percakapan mereka dari balik lemari. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan dariku lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri pelajaran mereka, timpal ayahnya. Aku semakin takut mendengar ancaman itu. Sebisa mungkin ku pejamkan mata. Ku tutup kepalaku dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka. Dia orangnya ya. Tiba-tiba si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa ya? Aku terbata-bata melihat wajah ayahnya yang datar dan pucat. Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Basuki pak. Jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi terlentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil tertunduk.
Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya. Perlahan ku pegang lengan itu. Ada denyut nadi? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup. Jangan menakut-nakuti temanmu. Kasihan Sandi. Lanjutnya. Baik pak, maafkan saya. Aku minta maaf. Padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar. Sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana saking takutnya. Aku tidak akan pernah melupakan kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timpel yang dibawa oleh ayah Sandi semalam. Semua teman-teman di kamarku terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timpel pemberian Sandi. Lu nggak takut, Bas? Tanya Hadi. Enggak, ini makanannya enak kok. Lu mau kusodorkan nasi timpel itu? Enggak, gue nggak berani. Itu tuh makanan yang dibawa sama orang yang udah apa? Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan yang tajam. Udah. Hadi salah tingkah. Udah menjenguk lu Sandi, jawabku dengan santai. Ya maksud gue itu. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. Enak gak masakannya? Sandi melirik ke nasi timpel yang sedang aku makan. Wah gila sih, ini enak banget. Ibumu yang masak ya? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Hadi malah mual. Itu membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. Maaf, kayaknya gue masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu dia pasti membayangkan hal menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang memasaknya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan? Tanyaku ragu-ragu. Enggak, jawabnya singkat.